wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Intan Kusuma Dewi dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan fikih, yaitu pada bagian sumber hukum Islam yang mutafak dan juga mukhtalaf. Jadi, apa sih sumber hukum Islam yang mutafak dan juga mukhtalaf itu? Simak video selanjutnya, bye-bye. Langsung saja, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri ada dua, yaitu mutafak dan mukhtalaf. Untuk mutafak, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Untuk yang mukhtalaf, yaitu ada istisan, istishab, masalihul mursalah, urf, syara'u man qablana, sadud zari'ah, madzhab sahabi, dan dalalatul iktiron. Lalu apa sih mutafak itu? Mutafak sendiri merupakan sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, yang dimana semua imam mujtahid menggunakan hukum ini di dalam istinbat hukum. Istinbat sendiri yaitu mengeluarkan hukum dari dalil. Selanjutnya, sumber hukum Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dengan dasar hukum terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang kedua yaitu ada Al-Hadis. Yang pertama yaitu macam-macam hadis. Hadis untuk macam-macamnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada hadis qauliyah. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Dan yang ketiga ada hadis takriyah. Yang dimana bentuk hadis tersebut, qauliyah merupakan ucapan, fi'liyah yaitu sebuah perbuatan, dan takriyah adalah keputusan atau ketetapan. Lalu, hadis sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada bayanut takrir. Bayanut takrir sendiri yaitu sebagai penguat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya hadis tentang rukun Islam. Yang kedua yaitu ada bayanut tafsir. Bayanut tafsir yaitu sebagai penjelas atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan memberikan batasan terhadap Al-Quran yang dalam pelaksanaannya belum ada batasannya. Yang ketiga yaitu ada bayanut tasyri'. Bayanut tasyri' sendiri merupakan penetapan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya ada ijma'. Ijma' sendiri artinya kesepakatan bulat dari sejumlah mujtahid. Apabila ditinjau dari segi bahasa, ijma' merupakan masdar yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma' ada 2, yaitu ijma' sarih dan juga ijma' sukuti. Ijma' sarih merupakan kesepakatan yang dinyatakan oleh para mujtahid. Ijma' sarih ini menempati peringkat ijma' tertinggi, yang dimana hukumnya ditetapkannya bersifat qat'i atau pasti atau yakin, sehingga umat wajib mengikutinya. Dan yang kedua yaitu ada ijma' sukuti. Ijma' sukuti yaitu sebagian mujtahid mengatakan pendapatnya mengenai hukum, sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan, menerima, atau menolak. Jika ijma' sukuti ini bersifat zan atau sekedar prasangka dan tidak mengikat. Oleh sebab itu, tidak ada halangan bagi para mujtahid untuk memaparkan pendapat yang berbeda setelah ijma' itu diputuskan. Selanjutnya yaitu ada qiyas. Qiyas sendiri artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lain, menyamakan. Rukun qiyas sendiri yaitu ada al-aslu,
Al-far'u, al-hukmu, al-ilat. Al-far'u sendiri merupakan kejadian, peristiwa, perbuatan, tindakan yang tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan al-aslu sendiri merupakan kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lalu yaitu al-ilat, yaitu merupakan sifat yang menjadi dasar hukum pada asal. Sifat ini harus ada pada far'un. Contohnya yaitu haramnya minum khamr adalah asal karena ada nas yang menyatakan itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah karena sifatnya memabukkan. Setelah itu yang terakhir yaitu ada al-hukmu, merupakan hukum suatu kejadian yang sudah disebutkan dan akan ditetapkan bagi far'un karena sama sifatnya atau ilatnya. Setelah itu macam-macam kias. Macam-macam kias sendiri ada 3. Yang pertama yaitu ada kias aula, kias musawi, dan kias adna. Kias aula sendiri merupakan kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Misalnya berkata kepada orang tua dengan mengatakan atau kata-kata lain yang semakna dengan menyakitkan itu hukumnya haram, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Selanjutnya, kias musawi sendiri merupakan kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Contohnya yaitu keharaman memakan harta anak yatim. Dan yang ketiga yaitu ada kias adna, kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Selanjutnya yaitu mukhtalaf. Mukhtalaf sendiri merupakan kebalikan dari mutafak. Apabila mutafak itu yang sudah disepakati oleh para ulama, sedangkan mukhtalaf sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang pertama ada istihsan. Istihsan sendiri menurut bahasa memiliki arti menganggap baik. Yang berarti istihsan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu menguatkan kias kafi atas kias jali. Contohnya wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut kias. Menurut kias sendiri, wanita yang sedang haid itu dikiaskan kepada orang junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang yang haid juga haram membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu untuk istihsan, haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Karena itu, wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran, sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat. Setelah itu yang kedua yaitu pengecualian sebagian hukum kuli dengan dalil. Seperti kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Setelah yang kedua yaitu ada maslahah mursalih. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Contohnya yaitu pencuri dihukum potong tangan, kelihatan kejam. Namun demi kemaslahatan umat dan agar umat tentram, tidak ada ketakutan tentang keamanan hartanya, maka pencuri wajib dihukum dengan potong tangan. Setelah itu ada istishab. Istishab sendiri menurut bahasa memiliki arti selalu menemani atau selalu menyertai.
Menurut istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahuinya adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istishab yaitu ada barangah asliyah, yang berarti bahwa pada asalnya suatu hukum itu dianggap tidak ada, sehingga ada dalil yang menyebutkan ketentuannya. Misalnya kita tidak bisa menuduh sembarangan bersalah kepada seseorang sebelum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa orang itu bersalah, karena sebelumnya orang itu adalah seseorang yang bebas dari kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu ada istishab asyifah, yang dimana merupakan menguatkan tetap berlakunya suatu sifat, di mana sifat itu berlaku pada suatu ketentuan hukum sampai sifat itu mengalami perubahan yang konsekuensi logisnya juga akan menyebabkan berubahnya hukum. Dan yang terakhir yaitu ada istishab al-hukmi. Istishab al-hukmi sendiri merupakan istishab yang menguatkan tetap berlakunya suatu hukum boleh atau larangan. Hukum boleh pada suatu perbuatan atau barang harus tetap berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitupun sebaliknya, hukum haram pada sesuatu perbuatan atau barang harus tetap berlangsung sampai ada dalil yang membolehkannya. Misalnya, seorang suami haram menikahi adik istrinya kecuali istrinya telah dicerai atau meninggal dunia. Selanjutnya ada sajud zari'ah. Sajud zari'ah sendiri merupakan menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Dengan demikian, sajud zari'ah berarti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh, karena ia membuka jalan dan mendorong dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti melarang permainan judi tanpa uang. Selanjutnya yaitu ada al-'urf. Al-'urf sendiri menurut bahasa berarti mengetahui. Urf adalah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya, baik perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan. Sedangkan menurut para ahli usul fikih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi. Contoh huruf qauli ialah orang telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Sedangkan contoh huruf amali ialah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan syigat akad jual beli. Selanjutnya yaitu syara'u man qablana. Syara'u man qablana sendiri menurut istilah adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan yang lainnya. Dan yang setelah itu ada mazhab sahabi. Mazhab sahabi menurut bahasa ialah pendapat Rasulullah SAW tentang suatu kasus, di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Yang terakhir yaitu ada dalalatul ikhtiran. Dalalatul ikhtiran merupakan dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain. Kedudukannya sebagai sumber hukum, yaitu yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa dalalatul ikhtiran tidak dapat dijadikan hujah, karena bersamaan dalam satu susunan tidak mesti bersamaan dalam hukum. Yang kedua yaitu Abu Yusuf dari golongan Hanafiyah, Ibnu Nasar
dari golongan Malikiyah dan Ibnu Hurairah dari golongan Syafi'iyah menyatakan dapat dijadikan hujah dengan alasan bahwa sesungguhnya ataf itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.